Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan generasi alfa ya. Nah, generasi alfa adalah generasi yang lahir setelah tahun 2010 ya, 2011, 2012 sekarang ya. Sampai sekarang dan merupakan generasi termuda yang ada di bumi. Mereka merupakan anak dari milenial yang menjadi generasi pertama. Generasi apa familiar dengan teknologi bahkan sejak usia yang sangat belia. Memang Bapak dan Ibu ya eh, apa namanya sudah mengenal handphone, sudah mengenal laptop ya. Semua yang menjadi tontonan sudah tidak lagi yang namanya dengan berhadapan televisi. Anak-anak sekarang itu lebih, saya yakin anak Bapak dan Ibu di rumah pun lebih menyukai YouTube ketimbang nonton TV ya, ketimbang menunggu acara permingguan sambung menyambung misalkan ya, atau tiap jam-jam tertentu misalkan. Nah, ini lebih menyukai YouTube saya rasa ya. Karena memang ya zamannya demikian Bapak dan Ibu ya. Dan memperagakan ya, mengotak-atik yang namanya gadget itu sudah mahir sekali walaupun di usia belia ya. Lalu kemudian akrab dengan gawai multitasking, banyak berkomunikasi dengan orang lain secara luas melalui media online ya. Walaupun dirasa tidak kenal, tapi ya berkenalan, lalu kemudian melike, berkomentar dan lain sebagainya walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya. Terbuka, senang yang praktis dan kritis. Ya, inilah generasi alfa. Nah, diperkirakan 2,5 juta generasi alfa lahir di dunia setiap minggunya dan akan mencapai total 2 miliar orang pada tahun 2025. Nah, ini siap-siap saja nih Mas Rasid, nanti pada tahun 2025 nanti total keseluruhan 2 miliar. Nah, bayangkan ya, luar biasa banyak sekali. Generasi ini diprediksi akan memiliki usia hidup paling lama dan tingkat kesejahteraan paling tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya. Ya, memang apa namanya hidupnya paling lama. Mungkin satu lebih happy, lebih relax dalam menghadapi karena apa? Banyak tontonan-tontonan, lalu kemudian apa yang dicari juga selalu ada di dalam gadget. Ya, dan tingkat kesejahteraannya juga paling tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Jelas sekali ya, karena apa? Karena tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa finansial itu bisa dilakukan di dalam eh, apa namanya di zaman teknologi ini ya. Kita dengan pegang handphone saja Bapak dan Ibu ya. Misalkan kita mengupload sesuatu atau sebagai TikToker, jangankan sebagai tutor ya. Kadang konten yang tidak jelas saja itu penontonnya banyak sekali ya. Nah, semakin banyaknya penonton itu menghasilkan finansial. Nah, ini luar biasa ya. Makanya coba kita apa namanya manfaatkan waktu sebaik mungkin di zaman era digital ini ya. Oke, sekilas sejarah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, istilah generasi alfa ini digaungkan oleh ini ya, digaungkan oleh Mark McCrindle. Ini seorang peneliti dan konsultan di bidang sosial dan demografi berkebangsaan Australia. Beliau mempopulerkan label generasi alfa melalui buku The ABC of XYZ. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau misalkan menginginkan lebih jelas tentang yang namanya generasi alfa, Bapak dan Ibu bisa mengkaji ini ya, buku Mark McCrindle. Nah, ini The ABC of XYZ. Nah, ini bisa dibaca-baca oleh Bapak dan Ibu ya. Walaupun mungkin dalam hati jawabannya, ah males, ah ini bahasa Inggris soalnya ya. Saya mendengarkan dari Punita saja, boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang menggaungkan apa namanya yang menggaungkan generasi alfa ini adalah beliau ya, sehingga generasi alfa ini populer di seluruh dunia ya berkat beliau ya.